Yang iman kasih tahu otak. Otak, lu tahu aku tidak? Tidak tahu. Kenapa? Wih, otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Kok? Iya. Jadi otak, lu tolong kasih tahu kaki. Kasih tahu untuk apa? Supaya kalau ada auto trek lari kincang ikut muka, kaki jangan lompat di tengah jalan. Jemaat, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama! Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda kan? Beda nah. Revo. Beda. Beda tuh. Kebenaran arti, kebetulan arti lain. Betul? Jemaat. Kalau hari ini kita ikuti iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Oh, beta kira kebetulan. Tidak, ini kebenaran Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita kebenaran atau kebetulan? Kalau surga Tuhan siapkan bagi kita kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Mantap untuk Tuhan, kebenaran. Semua kita geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Betul ya saudara, mulai pusing ini. Nah, baik, jemaat. Ikat pinggang namanya. Siapa yang mau cepat-cepat? Ikat pinggang namanya Tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Ikat pinggang berfungsi untuk ikat rusak. Pakai ikat pinggang supaya ini orang dong pakai tiap hari mau omong di fungsi susah. Baik, jemaat. Itu Mawi kalau orang pakai itu ikat pinggang, di ikat pinggang itulah tempat orang sarungkan pedang supaya apa? Bisa bergerak dengan bebas. Bisa apa? Ikat pinggang itu kan kas kuat celana tuh dalam konteks kita. Bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau bakal ikut tarik celana, bakal ikut, lama-lama dia mati. Jadi supaya dia bisa bergerak dengan bebas, pakai ikat pinggang namanya apa? Jemaat. Kebenaran dalam Alkitab itu banyak orang merasa hidup dalam kebenaran, padahal kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Berapa dimensi? 1. Dalam Alkitab itu punya dimensi apa? Legalitas. Apa? Iko aturan. Apa? Yang taat itu apa? Iko aturan. Legalitas atas pulihnya hubungan manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, tidak setuju. Mesti ikut. Di sini ada yang tukang langgar aturan. Dia mahasiswa kok bukan? Kamu yang kasih tahu. Hei jemaat. Itu jemaat. Itu yang dong ikut aturan. Saya orang ada cara dong salah. Yang ada ikut aturan. Orang ada. Apalagi kau langgar aturan. Orang kalau sulangkan aturan itu kok kena tangkap itu paling banyak tipu, tidak jujur. Kenapa datang terlambat? Sebenarnya kebenaran dalam Alkitab punya dimensi. Yang pertama, ego aturan ini naik motor. Tahu motor? Siapapun sendiri selunas
Ya kan kita kasih, kita tanya. Kalau kita naik motor, SIM TNK ada, kaca spion ada, lampu-lampu ada, pakai M, dong mana itu? Gimana lagi? Nah itu. Kenapa? Ikut. Coba kalau tidak ada helm, tidak ada SIM, tidak ada kaca spion, lampu-lampu tidak ada, SIM tidak ada, operasi lalu lintas di situ berani pergi? Tidak. Kenapa tidak berani? Tidak. Tapi kan kampung polisi toh. Ikut aturan paling aman. Kalau kita SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada pakai helm, kita sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Putar kembali, polisi tanya, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena itu aturan. Yang jadi kacau dong, ini yang suka langgar-langgar. Ada aturan, ada orang langgar aturan itu biasa bergerak dengan bebas? Tidak. Jemaat kuliah ada? Oh, kita kira kuliah, rata-rata kuliah masuk kuliah jam 1. Jam berapa? Jam berapa? Kita sunding. Sudah taruhlah jam 8. Kalau kuliah jam 8, dia datang setengah 8. Coba lihat dia pun cara jalan. Aman toh? Aman. Semua mantap. Itu kalau datang setengah 8. Bayangkan kalau kuliah tas. So, bisa bayangkan dia pun cara jalan? Di sini ada yang tukang terlambat. Ada duduk di sini. Kita kurang. Amin kok. Itu Paulus menasehati, pakai ikat pinggang yang dia pun nama. Kedua, kebenaran dalam Alkitab dimensi moral. Pikiran, perkataan, perbuatan. Ada tanya beta, pendeta, yang baik berair-air. Khotbah yang baik bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa, bikin omong mana, bikin itu lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada pikir lain, omong bikin lain, hasilnya kelainan. Sudah kirataan tapi mengaku hidup dalam kebenaran dengan cita-cita memenangkan Indonesia. Begitu kebenaran itu punya dimensi moral. Ingat jemaat, kalau dia sarjana pertanian, dia bukan sekedar tahu ilmu pertanian, bisa pertanian, syukuran, tapi tidak tahu tanam tomat di jalan SPP. Itu tidak bisa. Itu benar, itu punya moral. Kebenaran itu punya moral. Sarjana peternakan berarti dia sudah tahu ilmu peternakan, tapi dia tidak bisa kawin babi. Kemana? Itu jadi jangan sekedar nama.
Jemaat. Jemaat. Beta melayani di Alor. Beta kalau turun di Bapak Saksi, Mama Saksi Puruma, itu ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Di mana? Itu burung beo itu terlalu jinak. Jinak sekali sampai tidak perlu di dalam sangkarko kandang. Atur sah, pokoknya. Kita duduk-duduk begini, itu burung beo bisa datang pasir-pasir. Ikut kita sih. Karena itu ada di lingkungan gereja kan, di pastori. Saya selalu dengar bunyi lonceng gereja toh, teng teng teng. Kalau sebunyi begitu kan, yang pimpin ibadah langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena mungkin dia sudah dengar-dengar terus begitu. Setiap kali bunyi teng teng teng, itu burung langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, beta jadi ambil kesimpulan begini. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan terlalu cepat-cepat. Kalau hanya omong, burung beo juga. So, ulang 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Iya toh? Sudah, bikin status. Jadi kebenaran itu punya moral. Nah, gitu toh. Jangan sampai kita hanya omong-omong sah. Aduh, repot itu. Itu kan bermasalah. Ini ingat bahwa tidak semua senyum itu tulus toh. Wih, kau tahu sekali. Kita datang, kita bilang Shalom, kita lewat baru separuh. Jadi emang repot kalau tidak tulus. Repot ini. Beta khotbah di banyak bank di Indonesia. Beta bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua, cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kalau lihat dekat tetap dong cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus lagi. Wih, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber AC lagi. Kita pi bank ini macam kesel mau pulang. Kayak macam mau lihat dong terus begini lihat. Kita pernah dengan santun sekali dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus kita tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun begini, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik itu belum tentu ada baik, belum apalagi sumau, beta hanya bilangnya sumau. Itu kedua. Pertama, kebenaran berdimensi regal. Itu biskuit. Kebenaran berdimensi, kebenaran punya dimensi. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Jemaat itu dilatih. Paulus kasih orang, kamu ini kan orang sama-sama, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang percaya. Di antara kamu mesti solidar satu dengan lain. Kalau di antara kamu sudah saling menolong, saling membantu, kamu ketemu jalan tolong dia. Baik mau mie. Iya tuh itu solid. Memangnya sudah boleh kasih baik mie. Pokoknya yang penting saling bertolong-tolong atau hendaklah kamu saling mengasihi. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita toh. Betul kok tidak? Saudara-saudara, itu kebenaran. Ikat pinggang dia pun nama apa? Kebenaran punya dimensi 1, 2, 3, sosial. Supaya kehidupan ini baik. Ini baru beli tape baru, 1 putar sampai jam 3 pagi.
Orang pikasta bilang, om tolong kasih kicitep sedikit dong. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikasta itu bayi ya? Ada tambah 2.000 di pepetep. Orang tidak punya apa koi? Mahasiswa, kamu tahu motor? Ada motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu yang kerja di pabrik itu orang otak mantap. Kerja pakai sistem komputer. Itu dong hitung pakai perhitungan yang ilmiah, komputer segala macam. Dong tahu memang gas ke mana, speedometer di mana, ban, dia pu velg, dia pu rem. Itu pakai hitungan otak itu mantap. Ini kita pu anak yang tidak lulus semua mata kuliah ini. Dong ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Di PGRI ada yang begitu. Ada dulu dia di sini. Jangan sampai itu motor ada parkir di sini. Hei, bosan bayangkan malam-malam kamu pulang mau masuk kos begitu, lewat gang kecil satu, wah wah wah. Itu orang pun doa hanya satu. Gembira apa? Oh, kamu sudah tahu. Jadi sosialitas itu penting. Sosialitas juga jangan terlalu dibuat terlalu vulgar sampai kehilangan dia makna sosialitas. Tagal pibantu orang di kampung sana demi 2 dos dia foto lebih banyak. Foto leka sniper tulis bilang indahnya berbagi. Di sini ada yang begitu. Dia punya foto lebih banyak dari dosmi. Jangan juga, jangan sampai dia terlalu vulgar sampai kehilangan dia punya makna yang sesungguhnya. Jadi kebenaran itu punya 3 dimensi itu. Baru Anda boleh sebut kebenaran terhidup. Sebenarnya kita ini orang susah, sengsara, cilaka semua yang mestinya masuk neraka. Kita tidak benar tapi dibenarkan oleh Tuhan toh. Karena Tuhan sudah membenarkan kita dalam peristiwa penyaliban dan penebusan, maka mestinya 3 dimensi dari kebenaran itu kita hidup di dalamnya. Ikat pinggang pun nama. Yang mau omat itu dia ikat pinggang karet. Oke. Kedua, pakailah baju zirah, pakailah baju zirah yang namanya keadilan. Kenapa? Gimana dong ini? Kaget-kaget ketawa. Jemaat, Paulus ingin menjelaskan kepada itu jemaat dia begini, hei jemaat, kamu tahu ini. Kebenaran dan keadilan tidak boleh dipisahkan. Di mana ada kebenaran, keadilan mesti ada di situ. Di mana ada keadilan, kebenaran pasti ada di situ. Kebenaran dan keadilan seperti satu mata uang dengan 2 sisi yang tidak boleh dipisahkan, mesti ada. Mesti ada. Keadilan dibutuhkan untuk apa? Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Keadilan itu dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Beta pakai contoh saja supaya lebih gampang. Beta punya bapak, beta sebut bapak kandung. Beta punya istri pun bapak, beta sebut bapak dari Oinlasi. Mantap. Kita sekarang kawin desa apa tentu dia pun bapak mantu Oinlasi. Mantap sudah. Beta pun bapak dia sebut bapak kandung. Beta istri pun bapak, beta sebut bapak dari mantap. Kalau beta angkat uang 100.000 kasih beta pun bapak kandung, adil. Kalau beta ambil 100.000 kasih beta pun bapak dari, supaya waktu beta kasih uang 100.000 di bapak kandung, istri dapat lihat dan istri bilang, lu kasih lu pun bapak uang terus. Tanpa beta membantah, dia pun bapak bilang, jangan marah yang kau pun suami karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat, pernah alami orang omong kita pun nama? Padahal yang dia omong itu tidak betul, pernah? Jengkel kok tidak? Kau pingin cek dia tuh? Terus saudara bikin status di Facebook,
Untuk klarifikasi, kalau tidak tahu tentang orang jangan ngomong ke tahu-tahu. Jemaat, jemaat Efesus yang kecil itu dalam beribadah. Orang yang bukan Kristen lihat dong ibadah itu, dong sindir-sindir, dong hina-hina. Manusia dong bikin roh apa ada lagi sendong. Tidak usah berbantah-bantah dan dong tidak usah apa-apa. Lakukanlah segala sesuatu dengan adil. Tuduhan akan menjadi palsu. Adil itu satu roti 4 orang berbagi sama, itu dia pun nama adil. Satu roti bagi berapa? Untuk berapa orang? Itu adil. Tapi kedua, adil itu juga berarti begini. Kalau yang rajin kerja dia lebih kaya dari yang pemalas, adil. Yang rajin lebih sukses dari yang adil. Itu adil. Itu keadilan. Yang pintar karena belajar, terus yang ranking karena dia pun mama mengajar di situ. Itu tidak adil. Adil itu usaha keras lebih banyak daripada yang pemalas. Adil. Adil itu juga berarti keadaan berbeda dengan adil. Contoh, di tempat-tempat umum ada tulis, ini untuk penyandang disabilitas. Dorang dikhususkan duluan. Adil. Adil. Pokoknya adil-adil begitu sungguh. Adil juga berarti kalau menuntut hak, laksanakan apa? Laksanakan apa? Tiap hari hak. Ada kewajiban? Mahasiswa? Ya. Ada kuliah? Ya. Mantap. Subayar. Ya. Nah itu bagus itu. Kewajiban sukasi, tuntut hak. Tapi ada mahasiswa yang dia pun sosialitas atau apa kita sendiri sudah mengerti. Subayar lain tidak masuk lagi. Ini dia pun nama apa? Yang sudah bayar tapi tidak. Dia suka berkunjung di orang pukos. Padahal ada bayar di dia pukos, tapi tidak tinggal di dia punya. Dia lebih suka pi orang pun. Di sini juga ada. Dia dersoe. Kalau menuntut akan kewajiban, itu adil. Adil juga begini. Kalau kamu berdoa meminta berkat-berkat jasmani, jangan lupa berkat-berkat rohani. Jangan lupa. Latihan badani itu bermanfaat, tapi dia terbatas. Ibadah mengandung baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman. Jangan cari yang jasmani pulsa. Di mana-mana betul bilang, kalau kita ikuti itu di grup-grup PAB begini, pada akhirnya semua ke nol juga. Yang kita cari secara jasmani itu nol juga. Umur 50. Kalau umur 50 tahun itu cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting. Sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu baru umur 20-30 ini yang kita rasa kita pun pipi ini kinclong, mantap, keras. 50 meleleh ini pipi, meleleh. Mau perawatan apalah, perawatan pakai barang palsu. Lebih meleleh lah. Ini dulu kita masih SMA ada teman satu tuh, dia tato di sini, dia tato. Guns N' Roses punya lambang yang orang ada pangku kaki sambil melukis. Kalau gagah. Kulit su bagus, tinta bagus, lagi kontras apa batu ibu tujuh suka lihat, mantap. Itu umur 17. Waktu dia umur 43, kok dia sakit, potong pilih dia itu betul sedih. Itu tato itu kayak orang pangku kaki, sama kayak orang menyembah begini, menurun.
Kita mau cari apa di dalam dunia sekarang? Tidak tahu ini lagu. Tolong kau tahu lagu rohani juga. Ini kita menyanyi makin dekat Tuhan. Separuh dong hanya begini. Bukan karena rohani, karena tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau mulai menyanyi kalau cinta, kalau cinta, sudah. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau langsung tahu. Ikan naik, jang balik, sudah. Umur 50 cantik atau tidak cantik itu sama saja, tidak penting lagi. Kalau ada orang datang tanya, mama seumur berapa mama? Terus mama bilang 50. Dia sengaja kaget bilang 50? Macam ke 35. Jangan percaya, jangan percaya. Kalau mama jalan deh, mama pu anak nona kok don tanya bilang, mama, yang ini siapa? Ini siapa sayang? Ini siapa? Ini beta pu anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak nona? Macam ke kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa kok anak nona sama ke dan mama macam ke kakak adik? Anak nona dan mama kalau ke kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia pu anak nona pu muka terlalu tua. Akhirnya dia pu mama itu kan beda tipis sekali. Mau bergaya apa? Atau kemungkinan yang kedua dia pu mama menikah terlalu muda. Mangkali umur 5 sunikah. Akhirnya beda. Kadang kita terlalu bangga dengan orang bilang, woi dosen kira mahasiswa semester. Usi itu semua akan berlalu. Umur 50, umur 60 jemaat, umur 60 tahun itu ada jabatan atau tidak ada jabatan tidak penting, sama saya. Kosu pensiun rata-rata ini ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan kasih pensiun orang itu di sekitar umur 60 tahun toh. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang, oh anak buah domnya, siap laksanakan, lanjutkan, hormat diberi. Aktif, itu aktif. So pensiun, kalau mau terima pensiun ini, anak kecil yang baru honor 3 bulan, ini kita dari Jawa Barat, tua amang kok, lutut masih enak kok, kayak mau cek ke dia. Jangan sampai begitu. So pensiun kau duduk-duduk di rumah pemalas, lari pi kantor kok lihat ame anak-anak di kantor dote, kasihan dong. Kira dong terima kita ke itu hari. Pi tuan, motor baru sampai dong lihat dong. Setan. Kacau deh. Ini mau apa? Umur 70 tahun. Seumur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2 dan begini ini mau itu baru itu jangan sampai lagi. Apa yang kita bisa banggakan? Umur 80 tahun, umur 80 tahun kalau Tuhan kasih kita umur panjang, umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting lagi. Soalnya mungkin lebih beli 2 kilo makan sendiri, soalnya mungkin. Kolesterol, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, masih ngam. Kita soalnya kunyah le mall saja. Mall dia purasa suami. Apa yang kita bisa bangga? Jadi keadilan itu jangan sampai
Kita punya waktu terlalu banyak hanya untuk urus yang jasmani, lupa urus yang rohani. Itu tidak adil juga. Jadi baik, kalau kampus ini, tepuk tangan dulu untuk kampus, tepuk tangan dulu. Kenapa betul suruh tepuk tangan? Kan begini, kalau kampus kalau ini aneh nih. Kalau kampus kasih kuliah mahasiswa itu biasa. Saya di mana kampus mana-mana itu memang kelas kuliah. Mau yang apa dia punya nama? Yang ada di situ deh online juga tetap dia punya nama kuliah toh. Tapi kampus bikin ibadah penyegaran iman itu luar biasa. Bikin lepas rektor. Biar kau andong doi kau menyanyi hanya sebatas doa. Ingat kawan, lihat kau kerja ju supaya adil toh. Ora et labora artinya itu an 75. 100 itu ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya tambah itu kata keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Kerja noe-noe datang kamu mau kumlau. Ini anak muda dong justru anak muda. Tiap hari hanya judi mabok. Tapi dia bikin status semua akan indah pada waktunya. Kok indah. Jadi itu adil, keadilan tuh begitu. Jadi keadilan ini jangan pikir adil itu hanya bagi roti sama sah. Adil bukan itu juga. Adil itu ada banyak-banyak. Tadi bertanya Om itu. Baju serah pun nama. Sampai suruh ngomong cepat. Ulang, ikat pinggang pun nama. Baju sirap. Tiga, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang dia pun nama rela. Apa? Rela. Kasih tau kawan di sebelah. Rela. Bikin apa-apa kalau tidak rela tidak bisa, Bapak. Bikin apa-apa kalau tidak rela tidak bisa. Mesti rela. Jemaat. Yeah. Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Beta prihatin dengan kamu. Wih, kalau kita putus cinta kok tidak segera rela, sudah tidak segera move on, sudah, wih, itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Kok nanti pas foto dan deputanta kita yang tersinggung. Kita foto baru lingkar merah ditutup kepala, anak panah merah tunjuk itu tanta pun mata. Messenger dia bertanya bilang, kalian nanya sekau. Mesti rela. Kalau tidak rela tidak bisa. Jemaat. Anggap saja kita ada satu baju, itu baju paling gengsi, itu baju paling luar biasa. Pokoknya pi gereja itu baju, orang mati itu baju, nikah itu baju, kampus itu, pokoknya baju itu biru itu baju itu baju. Itu baju. Terus ada ini saudara dari kampung datang kok, saudara ini mau pi acara dia bilang, Susi kas pinjam itu baju biru. Terus masih pikir-pikir kok mau tolak dia pun permintaan. Orang tua datang, kasih ini yang kau pun saudara ini, yang kau pun saudara. Besok kalau kau ada masalah bukan baju yang tolong, nanti saudara yang tolong. Ayo kasih. Bisa bayangkan tuh kalau kasih tapi tidak rela. Bisa bayangkan kalau kasih tapi tidak rela. Masih kita pegang gitu. Itu hari lu tambah 2.000 ambil teh malam-malam lu yang jawab bilang fix sayang fix. Oh di sini juga itu fix. Secara langsung itu fix.
Nah, ini saudara kan dia dari kampung, dia angka ambil baju, dia lari di kamar sana, dia ukur baru dia datang tabia. Susi, cocok. Wih, pasti ya cocok, pasti lu perut buncit itu pas. Memang kalau bikin apa-apa tidak rela, tidak bisa. Lah, 1, 2, 3. Itu tentara Romawi do, itu kalau sepatu do sepatu itu. Mau masuk di hutan kok, di sungai kok, injak duri kok, masuk. Makanya pakailah kasus dia namanya apa? Kerelaan. Tapi bukan sebatas itu. Dia tambah sedikit. Kerelaan memberitakan Injil. Sama-sama 1, 2, 3. Injil itu berita pembebasan. Sama-sama. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan temukan banyak sekali ini. Celakalah, 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 celakalah. Saudara baca tentang kelahiran Yesus. Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu kata celaka. Saudara tidak ketemu dia bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kayak semua tahu. Jangan takut. Masih banyak orang, masih banyak gereja suka pikas taku orang. Injil bukan berita bikin takut. Injil berita pembebasan. Banyak yang kalau mau pasca begitu dong, bawa film neraka, kopi putar film neraka di kampung. Orang kampung nonton abis. Pendeta neraka. Saya tidak pusing dari neraka. Karena saya masuk surga. Kenapa pusing neraka? Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Tetapi melayani di rumah sakit, ada nenek-nenek, kita berdoa, nenek, iya pendeta. Nanti pendeta ada doa, habis nenek mati. Tapi nenek mati masuk surga. Kita jelaskan habis dengan pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun dia mau hidup. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke pendeta, bilang begini, Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Adik, pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Oh, itu pembebas. Bayangkan kalau ini anak muda datang dengan Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Iya, saya lihat lupa muka ini muka berdosa. Saya sudah lihat ini. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Ini berita apa ini? Berita apa? Saudara tidak percaya pada penebusan Kristus. Injil itu pembebasan. Itu mesti dengan rela disampaikan. Teman, Injil itu ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Inggris? Cina. Injil yang mesti disampaikan dengan rela itu ada dua. Satu, mati masuk surga. Sama-sama. Mati masuk surga. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita ini yang Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, saat kita pun sombong. Suami yang RT masih suruh panggil dia Mama RT. Ini semua bikin rusak ini. Dulu belum ada kios keliling semua persekutuan doa, kau berdoa Tuhan kalau boleh kita ketemu petugas koperasi kau dapat. So ada kios satu hari Minggu tidak pergi gereja lain. Hei, makan apa tidak gereja? Nanti Tuhan suka kasih kios siapa mau jaga. Mana Tuhan kasih kepercayaan kecil lupa Tuhan ini.
Nah itu mesti disampaikan dengan jemaat. Beta punya, nanti Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya, bilang itu hari ada bangun gereja berapa, itu hari ada menyanyi vokal. Jemaat, satu waktu Tuhan Yesus ke ribuan orang, dorang baru ada duduk-duduk kok makan makanan yang dari 5 roti dan 2 ikan naik di ini anak doa ini. Orang ada banyak-banyak kok senang, itu mujizat. Tuhan Yesus kasihnya. Tuhan Yesus pergi Gerasa. Di Gerasa Tuhan hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan apa? Kerasukan legion itu berarti di itu orang itu ada kerasukan roh jahat kurang lebih 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita pokawan yang satu roh jahat di depo otak kita supusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat betul. Bukan jahat bagi orang lain, diri sendiri juga dia jahat. Puku-puku dia diri dan batu ini. Woi, Tuhan Yesus mau turun dari perahu begini. Roh jahat bilang begini, "Hei Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus toh. Jadi kalau kita orang Kristen baru saja kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga kenal itu nama. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, ada jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? 2.000. Terus roh jahat itu meminta supaya orang masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, matilah 2.000 ekor babi terjun ke dalam jurang. Orang-orang penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Orang pikir orang kampung datang usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus izinkan itu babi-babi mati? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada si babi di Yahudi. Tapi yang haram itu dong ada piara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa semua binasa dong biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang cokali. Kalau babi 1 ekor 4 juta. Kali 2.000. Coba yang sekolah angkat tangan. Oh, kira sulibur. 4 juta kali 2.000. Kenapa tiba-tiba pendiam? 8 miliar rupiah harga satu orang gila waktu itu. Dalam konteks itu kan. Pernahkah buat tempung gereja dong alokasikan 8 miliar kok untuk pekabaran Injil? Tuhan tanya jiwa. Untuk kasih todong dengan rela. Dengan apa? Rela. Surela. Banyak kali orang punya pikir pekabaran Injil itu tugas pendeta, penatua diaken, pimpinan persekutuan doa. Ya mahasiswa yang dosen omong ke orang tersinggung. Beta punya pengalaman pekabaran Injil. Yang dua ini menarik. Beta suka ngomong di mana-mana. Satu, pulang pelayanan malam dari Atambua. Beta naik bis malam. Bukan bis malam, bis Sinar Gemilang. Hanya dia jalan malam. Masa ada bis nama bis malam? Dulu di beta pu sebelah ada satu laki-laki, kotondok umur mungkin sama lah. Tapi beta lebih cerewet sedikit. Otot lari terlalu ngeri. Ini bis ini. Wih, beta tahu dia takut terus begini. Bu, kira-kira kalau ini otot celaka kok kita mati, Bu yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang sembarang saja. Beta tahu dia ada masalah ini. Beta kasih tahu dia, Bu, beta dulu takut begitu. Mati masuk surga, kopi mana? Tapi waktu beta tahu dia pasti Tuhan Yesus itu lahir untuk beta, mati untuk beta.
bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa bisa yakin begitu? Hai kakak, kita semua ini orang berdosa kakak. Kalau Tuhan tidak tebus kita, kita bukan siapa-siapa. Aduh, kesian. Dia bilang, kalau begitu tolong doa buat. Kau berdoa di atas bis. Kedua, beta pulang dari Kaineno. Tahu Kaineno? Bali. Kaineno ini di Uinlasi sebelah. Kamu ini cari tahu Bali Kaineno. Beta kan melayani di sana sekitar 3 tahun. Satu saat mau pulang ke Soe. Tahu Soe? Aha. Mau pulang ke Soe, kira-kira jam 6:30 malam begitu. Ternyata ada satu nona, dia kerja di Plan Internasional di Soe. Dia juga mau pulang ke Soe. Tapi kan hari so agak malam, dia agak takut. Di bundaran di Uinlasi dia menunggu kalau ada orang yang lewat dan dia bisa sama-sama. Tiba-tiba dia dengar bunyi motor datang menuju dia, dan itu beta. Bukan oi, beta. Pas sampai di dia pemuka begitu toh, mungkin dia takut beta lewat, dia lompat di tengah jalan, dia bilang begini, "Kak!" Beta dalam hati, "Kak, ini malam," makanya dia bilang, kalau siang pasti dia bilang, "Kamu juga tahu." Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, "Kak," beta langsung bilang, "Iya dek, biar berimbang, biar berimbang." Jemaat, dimulai dari sebuah persahabatan. Bangun duluan jembatan untuk sebuah perkembangan Injil. Bukan bangun tembok, hanya bisa kasalah orang tapi tidak bangun jembatan untuk pemberitaan. Gitu. Persahabat, "Kak, iya dek," tidak mungkin dia sibuk sekali, "Kak," terus beta bilang, "Omong deng." Tidak mungkin begitu, tidak mungkin. Dia bilang, "Kak," beta bilang, "Iya dek." "Kakak mau pisau Iya. Boleh kita sama-sama?" Beta bilang, "Kenapa tidak?" Maka sama-sama lah kita menuju Soe, tapi motor masing-masing. Beta motor, dia dan dia pemotor. Kamu terlalu disesatkan, kamu punya pikir. Jemaat, beta sebelah kiri, dia agak tengah. 3 kilometer sampai di Kie, ada orang bawa motor dari belakang lari kencang, saya serempet dia. Dia kaget, ini orang sudah lewat jauh sana. Beta tahu dia marah. Beta bilang, "Non, masa beta mau panggil oma?" Beta bilang dia, "Non, kira-kira itu orang bawa motor begitu kalau mati masuk surga kok tidak? Celaka mati." Dia bilang, "Macam begitu tuh tidak masuk." Itu tidak masuk. Tapi kalau nona yang celaka kok mati masuk surga, dia bilang, "Taulah ini. Kita boleh klaim semua orang berdosa tidak masuk, kita sendiri tidak yakin." Beta tahu dia punya masalah. Dia bilang, "Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Mau masuk surga ke neraka. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga." Dia bilang, "Kakak bisa yakin begitu?" Nona, kita ini di hadapan manusia orang bisa bilang botol orang baik, ma di botol pikiran perasaan ini, dosa. Ini betul Kalau Tuhan tuh kejam, kok dia bunuh kita tanggal dosa, memang kita sudah mati lama. Dia bilang, "Kakak boleh berdoa ke kita kok." Kita dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kita dua tidak tutup mata. Barani kita dua tutup mata. Nyerito.
Maksudnya begitu. Ini teorinya. Sekarang kita kasih tahu dengan contoh. Jemaat. Kalau sebentar pulang dari sini pendeta kasih uang satu orang 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti itu cerita ekspresif betul. Lu rugi tidak pi ibadat. Lu rugi. Kenapa rugi? Itu pendeta yang kepala botak segitu. Kan cara cerita begitu tuh. Betul kok tidak? Sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus mati untuk beta dan saudara. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin lebih mahal? Amin. Secerita orang. Dapat pulsa 10.000, saya kasih tahu semua dunia. Dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, dia kasih tahu semua. Dia capture itu barang, baru dia foto, dia kasih tahu, bilang, terima kasih kak, pulsa sumaso, besok lah ya. Tapi Tuhan Yesus mati bagi dia, mulut tidak bisa omong apa-apa, mulut tak kancing. Makanya harus dengan rela begitu. Kedua, Injil kedua itu adalah, kita mau tanya, tolong jawab dengan sekuat kuat. Tenang. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Amin. Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Yes. Mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Boleh angkat tangan yang mau pergi sekarang. Ada satu. Oh, kamu dia semua pergi, betul? Yakin? Tidak stres toh? Saudara, dunia ini bukan tempat tidak baik. Allah mengasihi dunia. Berarti kalau dia mau panggil kita pisah sekarang, nanti ada waktu. Sono usah pilih masih sono usah. Ada waktu. Belum waktu Tuhan. Amin, tahu dia pukul 5. Nah, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah kita alami di sini, di dunia tempat kita hidup. Kerajaan surga berkaitan dengan pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah, ada adil atau tidak? Ada jujur atau tidak? Ada keberpihakan atau tidak? Ada kasih atau tidak? Ada yang ini semua. Bukan. Ada kerendahan hati? Dan tidak ada pemerintahan Allah. Itu lagu yang dulu kita besar, itu lagu mesti tinjau kembali. Biar ku miskin ilmu, tapi ku punya Yesus senang selamanya. Yakin kalau miskin senang? Coba angkat tangan yang kalau dia miskin dia senang. Yes. Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya. Kenapa dia punya anak miskin? Kalau supaya malas tambah parakus. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia punya anak bodoh? Sendiri omong betul. Jadi kita belum pergi ke sana, tapi Injil itu pembebasan di sini. Berhenti dengan kastaku. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini mahasiswa semester 3 semua. Ibu-ibu, kasih makan anak kecil umur 2 tahun itu gampang kok susah? Susah kan dia lari-lari toh. Dia pu mama, koi, setengah jam dia pu mama, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia pu mama yang 40. Tapi sudahlah. Ibu-ibu, anak kalau tidak mau makan itu jangan ancam-ancam dia, jangan kasih tahu dia. Omong dia bye-bye, adek, makan sayang, makan biar badan sehat toh. Ini anak sana mau makan, dia pu mama makan itu ada om. Itu om juga datang kok. Di sini ada om-om suka kestakuan anak. Tunjuk itu. Kestaku mama kos buana. Ingat, besok ada sutua itu anak subesa. Dia kestaku kembali. Apa yang kita tidak mau orang perbuat pada kita, jangan bikin ke orang lain. Jemaat.
Kalau malam-malam kok itu anak kecil belum bisa tidur, kasih tau dia bye-bye. Adek, bobo sayang, ayo bobo. Biar bangun pagi lebih segar. Ayo sayang, Adek belum bobo, papa mama bobo duluan. Kasih tau dia bye-bye. Adek, ayo bobo. Ini anak tidak mau tidur, dia pun bapak mama sepakat kas mati lampu. Lampu sumati pada dia pun bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dengan yakin sekali dia pun bapak garu jendela. Dia pun mama sengaja kaget. Om, ada subobo, ada. Ini keluarga tipu-tipu. Itu anak besar dalam ketakutan. Aduh, memang Injil itu pembebasan. Ini subarapa 3. Ikat pinggang pun nama. Baju sirah. Sepatu. Sekarang dia bilang pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya jemaat. Perisai dulu 2. Ada berapa? 1. Perisai kecil taruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang, sama kayak orang anggar itu. Perisai kedua, dulu orang kalau perang itu dong pakai anak panah, bukan saja tajam, tapi pas mau panah dong celop di ter panas, bakar, baru dong panah pisan. 100, 200 datang sekali. Kalau pakai kecil kok langsung mati. Jadi mesti pakai besar yang sama kayak di tudung saja itu untuk orang sembunyi. Ada hal yang kita tidak duga. Mesti pakai Membedakan orang beriman dan tidak beriman itu gampang saja. Naik oto jalan dari sini Pisoe sampai Camplong, itu oto terbalik, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa itu. Yang beriman akan bilang untung, yang tidak beriman akan bilang untung lompat. Begitu. Nah, iman. Ada banyak hal yang kita tidak duga. Kita berduduk cerita-cerita, besok pagi buka PT, ada orang WA bilang, "Son pilih dia kok." Kenapa? Dia sepi. Hiiping mana kampus. Ada banyak hal kita tidak duga. Kalau tidak pakai iman tidak bisa. Baik, hafal. Iman ialah iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, kita jelaskan. Dasar. Sudah. Dasar itu sama dengan fondasi. Apa? Fanderen. Apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Siapa rumah? Teori tentang fondasi itu gampang saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan dasar dari apa? Dari harapan. Dari segala sesuatu yang menjadi harapan. Harapan itu apa, pendeta? Cita-cita, idealisme masa depan, visi. Saudara mau jadi gubernur NTT periode 2080, silakan. Itu saudara visi, silakan. Saudara mau menjadi orang terkaya se-Indonesia, silakan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu, nona-nona mau menjadi wanita tercantik kayu putih, silakan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah kita meletakkan dia di atas dasar apa.
Karena orang tidak beriman pun dia kepingin kok jadi gubernur NTT periode 2080. Orang tidak beriman pun kepingin menjadi orang terkaya se-Indonesia. Dan orang tidak beriman pun kepingin menjadi wanita tercantik mantap. Itu dasar. Kedua, bukti. Bukti dari yang dilihat atau tidak lihat? Lihat atau tidak? Penjelasannya begini. Arsitek. Tahu arsitek? Waktu dia mau gambar dan membangun sebuah bangunan. Ini bangunan belum ada ini. Dia taruh dulu di depan kepala otak. Berapa lantai? Menghadap di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Kamar ada berapa? Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan kok tidak. Dari yang tidak kelihatan itu, dia mulai gambar di satu kertas putih. Mulai kelihatan? Dari yang tergambar di kertas putih, dibangunlah ini gedung. Setelah ini gedung bangun, kita ini kan suka ada barang baru, ini kan suka pi foto-foto di situ tuh. Apalagi mahasiswa baru yang tadi menyanyi loh. Wih, datang dong semua foto. Pertanyaannya, yang foto-foto di muka ini gedung, dia tahu titik-titik terkuat dari ini gedung? Dia tahu atau tidak? Tidak tahu. Siapa yang paling tahu titik terkuat dari ini gedung? Arsitek yang menggambar dan tukang yang mengerjakan. Dan dengan luar biasa Alkitab mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Kamu punya kuat di mana, kamu lemah di mana, ini Tuhan ada tahu. Kan itu dia bilang, pakailah perisai yang namanya banyak. Ini hari beta akan khotbah kas tidur. Jemaat, ikat pinggang pun nama, baju sirah, sepatu, perisai. Terus dia lanjut, pakailah ketopong. Ketopong itu helm. Pakailah helm, masker, tapi bukan masker bengkoang. Yang pakai pelat itu kau hanya kasih keluar. Dari pelat baja itu, besi itu. Pakailah ketopong yang namanya keselamatan. Paulus nasihat ini jemaat. Hei jemaat, orang ada bikin-bikin kamu, orang ada injak-injak kamu, cari-cari kampung kesalahan, penindasan terhadap kekristenan terjadi secara masif, terstruktur juga dan menyeluruh. Tapi kalau kamu masih ada hingga hari ini, karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kamu ada hidup naik turun begini, tapi kasih tegak itu kepala, karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kita ini kan orang berdosa semua toh. Orang yang ikut pekabaran Injil kalau definisikan begini. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi dong gambarkan biar begini. Anggaplah satu hari kita langgar kehendak Allah itu 3 kali. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan 3 kali 30 hari 90. Banyak kok sedikit? Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 1080. Taruhlah 1000. Saudara baca, satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali dengan umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 47, kalau kali 1000 47.000. Pendeta Yandi bisa masuk surga begini. Ada umur berapa sayang? Baju putih 21 kali 1000 21 masuk surga. 21. Itu
Begitu di kita yang umur begini, saya 47. Jangan tanya yang lebih tua. Nyeri. Nyeri. Itu satu lagi kalau satu hari tidak bisa. Wih. Kalau surga itu ada, taruh itu kepala begini. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Untuk yang keempat dan kelima beta kasih tahu. Ini penting ya. Baca satu firman di Amsal. Dia bilang begini. Orang kaya, orang miskin bertemu. Tuhanlah yang menjadikan mereka. Harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena dia ciptaan Allah. Kaya miskin adalah penilaian berdasarkan kepemilikan materi. Tapi harga yang paling tinggi adalah karena kita ciptaan Allah. Jangan kasih turun harga yang paling tinggi itu dengan hal-hal yang sementara. Karena kita ini orang yang Tuhan ciptakan, harga tinggi. Tinggi. Apa? Tinggi. Yang sampai semua pilkada orang datang titip 300 juta terima. Kasih turun dia harga. Harga yang paling tinggi ini kita sudah ciptaan Allah. Kaya miskin adalah penilaian berdasarkan materi. Oke. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Yang lima hal yang pertama itu perlengkapan bertahan. Perlengkapan bertahan. Jemaat, suka nonton sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Real. Barca itu hebat-hebat begitu, tapi kalau bertahan Allah mesti menyerang supaya memenangkan pertarungan. Mesti apa? Menyerang. Mesti apa? Menyerang. Menyelam. Karena itu dikasihlah satu firman. Apa? Firman-Mu. Nah itu jemaat. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dia iris ke sana, iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, jangan lupa kutip juga untuk diri sendiri. Kita ini kadang-kadang sibuk kutip firman untuk orang lain, lupa untuk kutip diri sendiri. Dan sampai sebentar pendeta yang di khotbah habis, ada yang datang yang Bapak, khotbah tadi pas dengan dia. Aja lu tidak pas, beta itu Pak firman datang dia belok begini dia lagi. Mau kasih tahu begini, pendeta ini kalau kadang-kadang beta pi di jemaat puruma itu beta bawa Alkitab, beta bawa. Sampai sana beta bilang, Bapak, angka ame ini Alkitab dulu. Wah itu bapak di belakang lama sekali baru dia datang. Dia bawa Alkitab aneh satu. Itu Alkitab aneh karena dia famanobe, tapi itu Alkitab tulis nubak tunis. Ini dia pinjam. Lebih aneh lagi karena Alkitab tidak ada madepu motor 2. Dari beta lihat-lihat kalau Alkitab tidak ada tapi motor 2, itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin Alkitab itu lebih mahal daripada, jadi bisa beli motor 2 tapi tidak bisa beli. Atau kemungkinan yang kedua, memang kali dia sudah hafal kas habis, jadi tidak perlu ada, tinggal omong langsung, tinggal omong. Jemaat yang sudah baca Alkitab kas habis dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Mantap, puji Tuhan. Ada berapa? Beta tanya pada banyak orang, terima kasih. Itu ya tidak mungkin sampai 5%, tidak. Rata-rata di bawah 1% kalau orang berkumpul yang baca kas habis Alkitab. Itu tidak banyak. Saya mau kasih tahu kita begini, jemaat, yang sudah baca kas habis belum tentu mengerti.
Itu yang sudah cakas habis. Apalagi nah, cepat baca Alkitab. Firman itu dia seperti cermin. Apa? Cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Kan itu cermin itu pertama kan kita pilih hanya begini. Sebegini tak kuju kita bilang. Makin banyak bercerminkan hidup makin bersih toh? Atau siapa yang dia bercermin begini, lihat ada kotoran di sini, dia bilang kastengah biar. Kan cermin ini supaya lihat potong kotor di mana kan supaya bersihkan toh? Apa gitu? Jemaat, sama-sama kaca mah ingat bapak, ada cermin, ada kaca spion. Tahu kaca spion? Kalau di cermin lihat siapa? Kalau kaca spion lihat? Kita ini lebih banyak kaca spion atau cermin ya? Yang pakai kaca spion itu orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Mama cek dulu, cek apa todong kredit kok cash. Orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Nanti dia baca Alkitab ini kalau harus dengan CIN. Kalau tidak ada cinta ini, aduh, itu baru bilang Kejadian pasal 6 lah. Baca story itu kan jarang mengantuk toh. Ini orang ini baca story sambil tafsir. Teruskan lagi orang yang baca dari perempuan ada bikin apa ini? Ini ada orang mereka ini. Kalau orang tidak tulis dia pernah lagi. Nah, jemaat. Firman itu ini betul omong cepat-cepat ini bareng ini yang tentang firman supaya menjadi pengetahuan untuk kita. Ada dua hal. Satu, firman itu kalau baca Alkitab mesti tahu dia punya kronologi. Kronologi Alkitab ada 5. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang baca Alkitab dia mesti tahu dia baca di kronologi mana. Itu menjadi pedoman. Kalau dia tidak tahu di situ, nanti dia akan banyak temukan ayat yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Ada ayat bilang celakalah kami yang bangun itu campur minuman keras itu, tapi ada ayat bilang tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Mau pakai yang mana coba? Dua-dua di Alkitab. Akhirnya kita khotbah berdasarkan selera pengkhotbah, bukan berdasarkan selera dari itu firman yang betul. Tanggal dia suka minum, dia tidak suka dia akan pakai yang celaka. Kalau dia suka dia akan bilang, kok ada bilang tambahkan. Jelas. Dari baca mesti tahu dia pun kronologi. Kalau kita tidak tahu kronologi, dan saudara lihat ini percakapan, perseteruan di ini media sosial ini hanya karena soal kronologi. Kedua, Alkitab itu berisi informasi dan ajaran. Abraham pernah tipu kok tidak? Pernah kok tidak? Pernah. Dia kasih tahu dia punya istri. Kalau masuk di itu kampung orang tanya jangan kasih tahu, bilang engkau istri, kasih tahu. Itu tipu kok tidak? Itu informasi. Ajarannya bilang jangan berdusta. Jangan tiba-tiba ambil keputusan kesimpulan bilang ternyata tipu untuk kebaikan boleh. Kok Abraham yang bapak segala orang percaya saja? Begitu. Tuhan Yesus punya murid ada berapa? Informasi. Jangan sampai nanti di Gloria Kayu Putih pilih penatua 13 ada yang protes bilang Tuhan Yesus saya punya 12, lu 13. Lu mau lebih dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dibaptis di sungai
Tidak usah kumpul uang, jual tanah, jual babi hanya untuk dibaptis ulang di sungai Yordan. Tidak usah. Salomo punya istri 700 tambah gundik 700 tambah 300. Wih, 1000 istri ini. Beta yakin nama separuh dia tidak tahu. Pas itu ibu senator bilang, lu pun nama siapa lah? 1000. Kalau satu hari dia dan satu orang dari istri-istrinya satu hari satu, wih, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru terputar sampai istri pertama. Itu dia sampai pemilu berikut. Tapi pasti dia lolos, seperti yakin dia lolos. Suara dasar saya 1000. Allah. Baru, wih, Salomo puisi itu anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Wih, nona gagah-gagah semua. Bukan macam kena nona dari ini gagah-gagah semua. Informasi, bukan ajaran. Dan sampai tanggal dia mau kawin dua, dia bilang, kenapa Salomo saya boleh 700? Beta mau baru 2, kamu sudah bakal-bakal. Gitu. Alkitab mesti baca dia dalam pedoman itu. Oke. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Senjata 1. Apa? Senjata kedua, doa. Omong. Apa? Dengar. Jemaat. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu hubungan, bukan kata-kata. Kalau beta dan Payala ini kami punya hubungan, kita jalan kaki, Payala naik motor, beta di jalan tanpa beta minta, dia berhenti tanpa beta minta. Pendeta, mau kemana? Karena kita punya relasi. Kalau kita dua tidak ada relasi, tidak saling kenal, beta jalan kaki, Payala bawa motor, ketemu beta di jalan, bab tua berhenti juga, tapi dia tanya, ojek kok pak? Banyak orang pusing dengan kata-kata, bukan membangun relasi. Dalam relasi yang baik, kata-kata menjadi ringan. Kalau doa hanya kata-kata, jemaat, pernah kok tidak saudara telepon begitu terus tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara laki-laki atau perempuan? Dia dari sabu. Kita mau masuk di Lipo, mau masuk di tempat-tempat yang apa itu, sampai itu palang begitu, mau tempat sampai ope begini, tak itu perempuan dari mana? Dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel begini, uang sekeluar, dia bilang, terima kasih. Ih, lu siapa? Jadi doa bukan kata-kata, doa relasi. Doa itu apa? Relasi. Kekuatan doa itu bukan pada waktu saudara menangis, bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan doa itu ada pada penyerahan total. Banyak orang sungguh-sungguh menangis, banyak orang sungguh-sungguh berteriak, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan. Tuhan, salahkan bel. Kalau kita kasih toh, adilah Tuhan. Kas pulang. Nah, ini saudara, kekuatannya ada di situ. Tuhan menjawab doa bukan karena desakan. Bukan dari pagi sampai sore saudara desak-desak dia, kok dia jawab. Woi, ada orang bilang betul pendeta Yandi, saya ini berdoa sampai berhenti toh. Karena kita berdoa mencari apa yang kita mau. Padahal doa itu adalah keputusan untuk menemukan apa yang Tuhan mau. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan itu sering kasih kita 3 kondisi. 1, ada kondisi di mana
kita mau, Tuhan juga bilang boleh. Dan tapi ada kondisi kita mau, Tuhan bilang tidak. Ada kondisi Tuhan mau, kita yang tidak mau. Pak, kita tidak mau. Ada yang kita tidak suka dia. Ada yang kita tidak suka kok tidak? Ada. Dia ada di sini kok tidak? Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat beta? Nah, kita soalnya suka dia toh, tapi Tuhan bilang begini, ampuni dia, ampuni. Itu yang betul ampuni, bayangkan dia pemuka. Pengampunan itu bukan melupakan masalah. Pengampunan itu pembebasan diri. Menyambut itu orang, menyambut dia punya kesalahan sambil siap. Besok dia bikin kesalahan baru. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang begini, pendeta, untuk marah beta son marah, untuk marah beta son marah. Dia mau datang silakan, ada tak buka rumah. Tapi beta mau pilih dia, maaf. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu anak kecil loh, biasa main kelereng kok, domba kalai, dia pun bapak datang, damai. Nah kita kalau damai ini kan pakai jabat tangan toh, itu dia pun cara jabat tangan. Cium, ini lu saudara, cium. Biasa-biasa lu susah, bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Oh itu dia pun cium macam kayak otot solo. Itu dia berdamai tapi tidak mengampuni. Oke, ikat pinggang pun nama tidak bisa kuat. Baju sirah sepatu perisai helm senjata pertama senjata kedua. Wah, pintar-pintar, nanti saudara akan dapat CP. Nah, lihat sekarang kalau itu 7 hal ada menurut saudara, jadiin tema kok tidak? Oh. Subtema bisa jadi kok tidak? Oh. Tapi ada bagian yang perlu kita kerjakan, ada yang Tuhan kerjakan. Terkoneksi antara yang diimani, yang diucapkan, yang dilakukan. Mati hidup ada dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Lu tahu kok tidak? Tidak tahu. Kenapa? Wih, otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Kok? Iya. Jadi otak, lu tolong kasih tahu kaki. Kasih tahu untuk apa? Supaya kalau ada ototrek lari kencang ke muka, kaki jangan lompat di tengah jalan. Terkoneksi sudah toh? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu itu, ya dan amin. Koma. Tapi yang antar itu anak yang pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua toh? Atau siapa di sini yang akan terlalu sibuk? Pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk. Tuhan tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak. Pulang. Bagian kita, yang belum. Tugas itu bakal sebegini. Tapi bagian kamu tuh ada yang kamu lakukan. Kalau ada laki, bolehkah Nona jadi mama untuk anak-anak kita? Itu Nona om bilang iya. Bukan itu. Nona bilang Nona, bukan Nona. Terus maaf, suator. Satu maaf Tuhan, lupa jadi apa? Jadi ada bagian yang kita bagian gitu beta lihat semua lapar. Belum lapar? Kamu ini perut apa? Oke, ada 7 hal tuh Pak. Baik sayangnya, usah cari
Tahun 1900 itu hari tahun 1996 beta datang dari Soe. Tahu Soe? Nah, itu Soe. Beta datang ke Kupang untuk sekolah teologi. Ya senang sekali. Beta datang sampai Kupang sekolah teologi. Sebagai laki normal, beta suka perempuan. Beta begini-begini suka perempuan. Tapi dorang sengaja suka beta. Dulu kan belum ada HP itu, jadi kita titip salam, non, salam lupa. Dong pikas tahu bilang begini. Nona, ada salam dari Yandi tuh. Dia punya pertanyaan tuh menarik. Yandi tuh orang apa? Dari mana? Dia kira dia orang gila mungkin. Terus dia kasih tahu bilang, Yandi tuh orang Timor dari Soe. Terus dia bilang, tapi dia orang baik, calon pendeta. Itu namanya perbaiki keturunan, nang. Dia kira beta keturunan ular beluga. Beta mahasiswa. Beta simpan babai di hati. Beta belajar. Memang sempit pintar juga, tapi belajar jadi pendeta. Undang di mana-mana bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Saat Indonesia ke luar negeri, dia yang itu hari tolak itu. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Hampir beta abaikan. Tapi penasaran ini. Mahasiswa. Beta pun maksud itu kalau suruh sekolah. Menurut kamu ada remaja, manusia berusia, bukan dewasa dan bukan anak-anak. Anak-anak di rumah dia bikin ke anak-anak, di suka bapak tanta dong. Sumaam dan nanti sekolah saja, sekolah aduh. Sekolah, kasih tau kawan di sebelah, sekolah. Angkat orang tua di kampung Pumartabat itu sekolah. Tagal membunuh jual. Apa baik, ini orang tua. Di sekolah. Gak urus pacaran, gak urus. Nanti itu jodoh dia datang. Yang mami itu tidak jadi. Beta ingat itu. Khotbah beta kestabian. Pacaran dan menikah itu dua hal yang beda. Beda. Masih pacaran itu. Laki-laki bisa datang bawa bunga. Apalagi kalau bulan Februari. Apalagi kalau tanggal 14 Februari itu hari apa? Pemilihan umum. 14 Februari itu hari apa? Rabu itu hari. 14 Februari itu hari apa? Valentine. Itu laki-laki bisa datang, pegang bunga, sembunyi di belakang dengan romantis sambil berlutut. Dia bilang, I love you. Pacaran.
Sunika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Itu di meja lu tumis kau makan, tadi baca makan di kampus. Hei, masih pacaran itu. Yang puan terantuk sedikit, yang laki-laki bisa satu. Bikin dia tepuk ayam. Pacaran. Sunika berani untuk sedikit di batu, suami dia lupa makan gimana? Sertangan. Masih pacaran. Perempuan belum jatuh itu laki-laki su tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Sayang, ya jatuh dong. Pacaran. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing, jatuh. Yang laki-laki ambil motor, dia lupa ambil dia puis. Dia punya istri protes, papa kok bisa ambil motor tidak ambil beta, papa kan main. Sayang minta maaf, sayang sululas tapi motor mas. Beta cerita ini minta maaf ini di luar kita pun pemberita kasih kita pun ada sekolah bapak tolong sekolah bapak, aduh Tuhan nih kami tolong sekolah ini penting, sekolah penting.